Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat bertemu buat saudara sekalian, Bapak Ibu, khususnya jemaat GPD Obaja yang saya kasih dan saya cintai. Malam ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bahan perenungan kita sebagai anak Tuhan dalam kita mengiring akan Tuhan, mengikuti jejak Tuhan selama kita masih hidup. Sebelumnya kita akan berdoa dan saya berdoa buat kita semua. Bapa kami di surga, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu kekuatan firman Allah ini menjadi bekal hidup kami, yang akan menggiring kami dalam banyak hal melewati proses-proses kehidupan, dan kami pastikan firman Allah ini akan membawa kami kepada kemenangan. Bapa, terima kasih kami sudah berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dan kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Berbunyi begini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Alkisah satu waktu Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Hasil dari intaian 12 pengintai ini terhadap tanah Kanaan membawa hasil yang berbeda. 10 orang membawa berita negatif dari hasil pengintaian mereka, sementara 2 orang sisanya, Yosua dan Kaleb, membawa hasil yang positif. Apa alasan saya berkata 10 orang dari mereka membawa berita yang negatif? Begini, mereka berkata bahwa tanah Kanaan itu adalah penduduknya yang orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka orang-orang raksasa, mereka orang-orang yang tinggi besar perawakannya, dan itu sebabnya mereka menganggap mereka seperti belalang di hadapan mereka. Dan mereka pikir kondisi itulah yang membuat mereka tidak mampu mengalahkan orang-orang Kanaan. Berbanding sebaliknya dengan Yosua dan Kaleb. Kaleb berkata bahwa tidak, kita akan sanggup dan bisa mengalahkan orang-orang Kanaan sekalipun orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang berperawakan tinggi dan besar. Bapak Ibu dengar firman yang saya sampaikan tadi. Ini seirama dengan apa yang Daud sampaikan kepada Saul. Ketika orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan orang Filistin, karena di sana berdiri seorang raksasa yaitu Goliat. Goliat telah membungkam keberanian orang Israel. Orang Israel diintimidasi dengan ketakutan karena ada seorang yang hebat sedang membela Filistin sebagai musuh orang Israel. Tetapi beda apa yang dilihat oleh orang Israel pada umumnya dengan apa yang dilihat oleh seorang Daud. Daud berkata, jangan ada orang yang tawar hati karena si raksasa itu, karena Goliat itu. Dia berkata bahwa dia percaya bahwa dia akan pergi melawan orang Filistin itu dan sanggup mengalahkannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal ini seperti begini. Hidup kita ini kadang ada di posisi di mana berita negatif, berita positif ini berganti datang kepada kita. Saudara, kita tahu sekarang kita ada di posisi di mana kita sedang terintimidasi dengan COVID-19, di mana ketakutan sedang merajalela di seantero bumi ini. Mungkin saya dan saudara adalah salah satu korban daripada ketakutan ini. Cuman berita firman Allah ini memberikan kekuatan buat saya dan saudara malam ini, bahwa sekalipun ada yang mengintimidasi kita, mereka seperti raksasa-raksasa besar di hadapan kita.
Saya dan saudara harus menjadi seperti Kaleb atau menjadi seperti Daud yang berkata, jangan ada yang tawar hati untuk menghadapi Goliat, menghadapi raksasa. Saudara, raksasa ini bicara tentang tantangan, persoalan hidup, masalah-masalah yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus mampu mengalahkan itu. Jangan ada yang lebih besar dari hidup kita. Kita harus lebih besar, lebih hebat, lebih kuat dari setiap tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Saya membagi dua hal sederhana, yaitu bagaimana supaya kita menang terhadap raksasa-raksasa yang mengintimidasi, terhadap masalah, terhadap ketakutan, terhadap problem-problem kehidupan yang seringkali datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu dengar baik. Yang pertama, sekali lagi yang pertama saya katakan bahwa rahasia kita menang terhadap ketakutan, terhadap intimidasi, terhadap raksasa-raksasa di hidup kita adalah kita harus tahu siapa Tuhan itu bagi kita. Saya ulangi, kita harus tahu siapa Tuhan itu bagi kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 46 ayat 1, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur yang hebat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Apakah sudah tahu Allah itu tempat perlindungan? Apakah Anda tahu Allah itu adalah sumber kekuatan? Alkitab berkata dia sebagai penolong. Pertanyaannya, apakah engkau tahu Allah sebagai penolong bagi saudara? Dalam kesesakan dan pertolongan dalam kesesakan itu sangat terbukti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang saya cintai, yang saya kasihi, dengar baik, ada banyak orang hidup dalam kekristenan, dia menganggap ke gereja sudah cukup. Kristen itu yang penting hari Minggu hadir di gereja, tetapi sebenarnya dia lupa bagaimana peran Allah dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada banyak tantangan persoalan datang, dia menilainya dengan kacamata negatif. Terlalu besar masalah ini, terlalu raksasa persoalan ini, sehingga dia menjadi belalang di hadapan persoalan hidupnya sendiri. Tapi kalau saudara tahu siapa Tuhan itu bagi kita, dia adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita, maka kita akan berani berkata, tidak ada persoalan yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah, lebih besar daripada Tuhan yang kita layani, lebih besar daripada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Sekali lagi yang pertama, saudara harus tahu siapa Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita adalah penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan bagi dia tidak ada raksasa yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Yang kedua, Bapak Ibu dengar. Yang kedua adalah kita harus tahu siapa kita. Siapa kita di dalam Tuhan. Tadi yang pertama, kita harus tahu siapa Tuhan untuk kita. Sekarang kita harus tahu siapa kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Apa yang kita katakan ketika seorang di dalam Tuhan? Saya mau baca ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Siapakah kita di dalam Tuhan? Kita adalah orang-orang yang menang. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan, yang Tuhan targetkan untuk merebut kemenangan demi kemenangan. Peperangan demi peperangan, tantangan demi tantangan. Saudara, Daud ketika melangkah, Daud difasilitasi dengan media perang, alat perang yang hebat. Tapi dia datang di dalam nama Tuhan, Allah seluas sekalian alam, dan kemenangan menjadi bahagian Daud. Saudara, jadilah Daud yang hebat. Pertama, kita harus tahu siapakah yang beserta dengan kehidupan kita. Amin, saudara. Dia adalah Allah, kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Dan kedua, kita harus tahu bagaimana kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan berpihak sama kita. Siapakah lawan kita? Saudara, ketakutan boleh di mana-mana. Ketakutan boleh mengintai setiap waktu, setiap saat. Raksasa boleh memperdengarkan gemuruh suaranya yang besar, tetapi saya mau katakan ketika engkau di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saudara,
percayalah kemenangan demi kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Semoga menjadi kekuatan sebagai renungan penghantar malam ini, menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Saya undang saudara berdoa dan kita bersyukur buat kebenaran firman Allah ini. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih buat renungan yang singkat pada malam hari ini. Satu hal yang kami minta melalui doa ini adalah sadarkan kami bahwa kami tahu siapa yang beserta kami adalah Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa, Raja segala raja, yang menjadi kota batu kami, gunung batu kami yang hebat, yang hidup. Dan satu hal Tuhan, kami harus sadar bahwa ketika kami di dalam Tuhan, Engkau berkata kami adalah pemenang-pemenang dari setiap persoalan kehidupan kami. Ketika Tuhan ada bersama kami dalam Tuhan, dan kami mau berkata kepada siapapun di depan kami, raksasa-raksasa persoalan, raksasa tantangan, raksasa-raksasa intimidasi, ketakutan dan sebagainya, tidak ada yang dapat melawan kami, karena bersama Tuhan kami cakap melakukan perkara besar. Kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di berita firman yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan.